para bandar untuk mencari keuntungan. Nah, kalau misalnya kalian menjadi orang yang cuan dari Dogecoin, ya syukurlah. Tapi kalau kalian nyangkut, ya itulah resikonya. Jadi ini sama halnya dengan bermain judi kalau menurut gua. Yo guys, what's up? Balik lagi Bang gue Indra Kens, aka Indra Kesuma. Di video kali ini spesial sekali karena kita akan ngebahas hal yang lagi booming di semua kalangan, dari kalangan entrepreneur, artis, sampai ibu-ibu ngomongin ini guys, yaitu cryptocurrency. Ya, kita tahu banget ya guys ya, di tahun 2020 waktu awal-awal COVID itu banyak banget hal-hal yang booming terkait investasi ataupun trading. Ya, salah satunya adalah saham. Nah, 2020 saham itu booming banget guys. Orang-orang pada FOMO atau fear of missing out, gak mau ketinggalan. Ya, fear of missing out, FOMO, mereka nggak mau ketinggalan, mereka mau ikut-ikutan. Jadi semua orang pada profit di saham, mereka juga ikutan untuk trading dan investasi di saham. Nah, sedihnya itu banyak orang yang bahkan mengalami kerugian karena tidak tahu sebenarnya apa yang mereka investasikan. Nah, di tahun 2021 tren ini terulang kembali, tapi tidak di saham, yaitu di cryptocurrency guys. Dan hal yang paling menggemparkan dunia cryptocurrency itu pada tanggal 16 dan 17 April kemarin, Dogecoin, yang koin yang merupakan shitcoin, koin yang dibentuk untuk lucu-lucuan, yang merupakan meme coin, mencapai market cap yang sangat tinggi dan berhasil berada di urutan ranking nomor 5. Bahkan mereka, Cardano dan Polkadot yang jelas-jelas ada projectnya dan ini adalah token dan koin yang bagus, kalah guys sama si koin anjing ini guys. Ya, gambarnya anjing ya, gambarnya anjing dari Jepang kalau nggak salah, anjing Shiba Inu kalau tidak salah ya. Jadi Dogecoin ini sejarahnya kalau kita baca, kita lihat dari websitenya, kita lihat-lihat dan kita googling, Dogecoin ini bukan koin yang punya project guys. Jadi koin yang fundamentalnya itu nggak ada sama sekali. Jadi ini merupakan koin yang di-create hanya untuk lucu-lucuan saja. Dan dari Desember kemarin harganya kalau nggak salah cuma Rp50 guys. Dan sekarang menyentuh all time high di angka 6.000. Bayangkan kalau kalian beli sebesar 1 juta, sekarang kalian udah punya 100 juta. Uang kalian tuh naik 100 kali lipat atau setara 12.000%-an, kurang lebih seperti itu. Jadi bayangkan saja kalau kalian benar-benar beli di Desember, ya sekarang uang kalian sudah 120 kali lipat, guys. 12.600%. Jadi benar-benar luar biasa sekali ya. Nah, ini adalah hal yang sebenarnya menggembarkan dunia kripto, karena hal seperti ini tidak wajar karena Dogecoin tidak punya project yang nyata. Tapi kenapa bisa seperti ini? Nah, sebenarnya ada penjelasan logis ya. Kalian tahu sendiri Dogecoin itu didukung dan disupport sama orang-orang kaya yang duitnya itu triliunan. Salah satunya adalah orang yang pernah menjadi orang terkaya di dunia, yaitu Elon Musk, pendiri dari si Tesla, CEO-nya Tesla guys. Dan kalian tahu sendiri saham Tesla kemarin mengalami kenaikan dan dia punya uang jadi sangat banyak sekali. Dan dia bahkan pernah jadi orang terkaya di dunia nomor 1 guys, menyalip Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg. Jadi ini adalah hal yang luar biasa sekali. Nah, dia selalu nge-tweet di Twitter dia, Dogecoin to the moon, to the moon. Nah, hal ini mempengaruhi faktor kenaikan Dogecoin. Ya, orang Indonesia bilangnya Doge, Doge apa aja sama lah ya, Doge atau Dogecoin. Jadi ini mempengaruhi sekali guys, karena yang mempengaruhi kenaikan dan penurunan suatu token atau koin, nilainya ya, kita bicara harganya, baik itu di saham maupun di kripto, itu sebenarnya adalah order buy dan order sell, yaitu supply demand. Semakin banyak yang demand-nya, supply-nya terbatas, maka harganya akan naik. Nah, kita bisa menganalogikan ini seperti halnya masker di awal-awal pandemi. Nah, banyak sekali orang yang butuh masker, semua pada beli masker, tapi masker ini supply-nya terbatas, yang menjualnya sedikit. Itu otomatis membuat harganya menjadi naik sekali. Bahkan saya ingat kemarin masker satu kotak yang merek Sensi itu pernah sampai 1 juta ada orang yang jual guys. Bayangkan ya, satu kotak 1 juta. Tidak masuk akal. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena supply demand guys. Semakin terbatas supply-nya, semakin tinggi. Nah, hal ini bisa membuat harga Bitcoin menjadi miliaran. Nah, kalian lihat sendiri, saat ini supply Bitcoin itu sebesar 21 juta. Dan sudah ada 18 juta yang dimiliki oleh orang. Tersebar di berbagai wallet. Tersebar di berbagai address walletnya. Nah, saat ini ada 3 juta BTC yang masih belum tersebar.
Nah, tetapi ingat, 4 tahun sekali terjadi halving dari Bitcoin. Itu membuat para miners yang sudah menambang Bitcoin ini menerima jumlah Bitcoin semakin sedikit, guys. Jadi walaupun sisa 3 juta supply-nya, Bitcoin ini akan habis dalam waktu yang lama. Bisa jadi ratusan tahun kalau benar-benar kita hitung. Setiap 4 tahun sekali halving, jumlah Bitcoin yang diedarkan semakin kecil jumlahnya. Nah, jadi itu gak akan habis walaupun sisa 3 juta. Mungkin ya gua udah mati, guys. 100 tahun baru habis kan. Nah, hal ini mempengaruhi kenaikan Bitcoin. Makanya banyak orang-orang, banyak media-media, banyak pakar-pakar yang memprediksi harga BTC atau Bitcoin bisa mencapai miliaran. Bahkan tahun ini katanya bisa mencapai 5 miliar, guys. Benar atau tidak, kita lihat nanti. Tapi kalau menurut hukum supply demand, hal ini bisa aja terjadi. Sama halnya dengan Dogecoin. Nah, kenapa Dogecoin yang tidak punya project itu bisa setinggi itu harganya? Karena balik lagi, banyak orang yang membelinya, banyak komunitas yang mempercayai Dogecoin ini. Pada awalnya Dogecoin hanya dibuat untuk lucu-lucuan, tetapi karena disupport oleh pengusaha nomor 1 di dunia, Elon Musk, bisa jadi dia membeli dengan jumlah yang banyak. Dan diikuti oleh teman-teman pengusaha lain yang mungkin punya nominal uang yang banyak juga. Semuanya pada FOMO, pada ketakutan, pada ikut-ikutan karena takut ketinggalan. Ya, FOMO itu tadi ya guys ya. Ketika kita ngeliat story teman kita, Dogecoin, kita juga penasaran, apa nih ya? Coba beli ah. Nah, akhirnya banyak yang dapat duit banyak dari situ. Ada yang beli di harga 100, ada yang beli di harga 500, ada yang beli di harga 2000 pun masih profit. Karena all time high-nya menyentuh angka 6000. Tapi ada juga orang-orang yang kasihan guys, karena mereka belinya di angka 5000 dan 6000, akhirnya nyangkut. Nah, akhirnya ketika dia turun, uang mereka nyangkut. Jadi ada yang profit, ada yang untung, ada yang nyangkut juga, ada yang rugi juga. Nah, sebenarnya selama nyangkut dan tidak di-sell, sebenarnya belum rugi ya. Cuman yang dipermainkan di sini adalah psikologi kita sebagai manusia. Bayangkan uang kamu 100 juta, tiba-tiba turun 50% jadi 50 juta. Kebanyakan orang akan panik dan karena dia akan kena serang psikologinya. Dia akan merasa ini bisa makin turun lagi nih. Jadi dia jual dan dia cut loss. Itu adalah salah satu kesalahan. Menurut saya itu adalah hal yang bodoh. Karena kalau misalnya turun, ya dibiarin aja atau beli lagi. Serok di bawah istilahnya ya guys. Nah, jadi penjelasan logisnya kenapa Dogecoin bisa segede itu, bisa segila itu dalam waktu yang singkat. Karena disupport sama cukong-cukong yang punya dana yang gede guys. Bayangkan Elon Musk hartanya itu sekitar 3000 triliun. Jadi dengan uang dia, kalau misalnya dia beli di angka 500 triliun saja untuk Dogecoin, itu udah bisa mempengaruhi market dari si Dogecoin itu sendiri. Bayangkan pengusaha kaya di seluruh dunia itu bukan hanya Elon Musk. Elon Musk ini bisa dibilang pionirnya lah. Dengan dia nge-tweet seperti itu, pengaruhnya akan sangat besar terhadap Dogecoin. Karena kita tahu sendiri ya, Dogecoin itu meme coin, tapi orang-orang pada percaya, orang-orang pada masukin uangnya ke sana, orang-orang pada beli Dogecoin. Itu yang membuat harganya melunjak sampai gila sekali. Tapi kalau gue boleh menyarankan, kalau kalian mau membeli sebuah koin atau token, belilah koin-koin yang memiliki fundamental yang jelas. Salah satu contohnya seperti ADA, Cardano. Nah, ini adalah koin yang sangat-sangat bagus sekali karena mereka sedang mengerjakan project untuk transaksi itu dipercepat guys. Nah, kita tahu sendiri kalau kita kirim antar BTC ya, antar wallet ke wallet BTC itu sangat lama sekali karena BTC itu transaksi per secondnya sangat-sangat lambat guys. Nah, jadi ini bukan menjadi pemecahan masalah yang efektif. Walaupun teknologi blockchain itu sendiri sangat secure sekali, tapi untuk transaksinya itu sangat lambat guys. Makanya keluarlah beberapa alternatif seperti XRP, Ripple, ADA, dan juga Polkadot. Mereka mempercepat kecepatan transaksinya. Jadi kecepatan transaksi yang diterima itu bisa jauh lebih cepat. Sedangkan BTC ini lama sekali guys. Gue sendiri pernah ngetes, gue kirim BTC ke wallet lain, itu butuh waktu 1-2 hari untuk nyampe guys. Nah, sementara koin-koin yang lain seperti Ripple itu cepat guys. Begitu gue kirim, paling lama 5 menit langsung masuk. Nah, inovasi-inovasi seperti ini bagus sekali untuk fundamental dan jangka panjang. Makanya gue pribadi, gue banyak beli koin-koin seperti XRP, ADA, dan Polkadot. Karena mereka punya fundamental yang jelas. Nah, tapi Dogecoin ini enggak ada fundamentalnya sama sekali guys. Kalau kalian tipe investor atau trader yang safety, gue saranin untuk beli koin-koin yang memang ada fundamentalnya dan memang jelas projectnya. Jangan beli koin-koin yang lucu-lucuan, jangan beli shitcoin, koin-koin yang ya memang ada kesempatan untuk naik. Cuman saran gue, kalau misalnya kalian mau bagi portofolionya di cryptocurrency, untuk shitcoin belilah nominal yang kecil aja guys. Jangan sampai kalian beli gede banget karena nanti kalian bakal kena psikologinya ketika koin itu di-dump, ya hancur.
Karena yang mengontrol kenaikan dan penurunan koin-koin tersebut adalah bandar-bandar ya guys. Bayangkan Dogecoin dengan market cap ratusan triliun, bahkan pernah menyentuh 1000 triliun market cap-nya. Itu dipegang sama hanya contoh 10 orang kaya. Nah, ketika mereka semua sell, maka kita yang beli akan kacau guys. Uang kita semua diambil mereka. Nah, konsepnya seperti itu. Jadi hati-hati. Jadi jangan terpengaruh sama story-story orang sekitar, Dogecoin. Jangan. Tapi cari tahu terlebih dahulu, analisis fundamentalnya. Nah, untuk menganalisis fundamental, kalian bisa searching dan googling sendiri. Contoh, kalian mau cari XRP. Nah, kalian bisa lihat website official dari Ripple atau XRP ya. Dan kalian bisa belajar tentang project-project XRP. Sebenarnya XRP ini apa? Projectnya kedepannya apa? Dan apakah di masa depan 5-10 tahun mendatang XRP bisa masih relevan? Kalau menurut kalian bagus ya kalian bisa beli. Anggap aja seperti kalian beli saham. Kalian analisis model bisnisnya. Nah, seperti itu guys. Untuk cara investasi yang sangat-sangat secure di cryptocurrency, analisislah dan nilainya projectnya itu sendiri. Karena kalau projectnya nggak ada dan nggak jelas, fundamentalnya nggak bagus. Dan biasa koin-koin seperti itu hanya koin-koin yang digunakan untuk pump and dump. Yang biasanya dimanfaatkan oleh para bandar untuk mencari keuntungan. Nah, kalau misalnya kalian menjadi orang yang cuan dari Dogecoin, ya syukurlah. Tapi kalau kalian nyangkut, ya itulah resikonya. Jadi ini sama halnya dengan bermain judi kalau menurut gua. Membeli koin-koin shitcoin sama halnya dengan judi, bukan investasi. Tapi kalau kalian beli koin yang jelas seperti Ripple, ADA, Polkadot, kalian tahu fundamental dari koin ini sendiri, nah itu adalah langkah yang tepat untuk investasi. Karena gua sendiri, gua menaruh banyak sekali, lumayan banyak lah ya. Salah satu portofolio gua yang paling besar adalah XRP atau Ripple. Karena gua ngelihat project dari Ripple sendiri bagus dan mereka nyata guys, mereka ada perusahaannya, karyawannya bahkan sampai ribuan, dan project yang mereka kerjakan itu benar-benar nyata. Benar-benar ada efek dan dampaknya untuk lingkungan bahkan untuk dunia. Jadi Ripple sendiri ini adalah salah satu perusahaan yang besar. Nah, makanya walaupun dia terkena isu sama SEC segala macam, gue tetap percaya sama Ripple dan gue tetap beli koinnya dan gue tetap beli tokennya XRP. Dan sampai sekarang gue hold dari angka 2000-an, sekarang udah di angka 24.000. Nah, untuk beberapa koin yang lain, kita harus analisis kembali project-projectnya, apakah bagus atau tidak, apakah jelas atau hanya koin yang digunakan para bandar untuk mendapatkan keuntungan. Kalau misalnya kalian nyangkut di Dogecoin, ya itulah resikonya. So guys, gue rasa sekian aja video kali ini. Kalau kalian mau lebih lengkap lagi untuk mempelajari tentang kripto, kalian bisa gabung di link ada di bawah ya. Ini adalah channel kripto gratis, edukasi di sana ada, rekomendasi token yang bisa mendatangkan cuan juga, gua semuanya ada di grup tersebut, di channel tersebut. Kalian bisa join gratis tanpa bayar. Kalau mau belajar saham juga ada grupnya di bawah. Link saham, link binomo, yang binary option dan juga yang kripto, channelnya semua yang official ada di deskripsi di bawah. Silahkan bergabung, kalian bisa dapatkan informasi tersebut secara gratis. Oke guys, gue rasa sekian aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Gue Indra Kens. Salam profit to the moon.